Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan tentang hasil pengujian reliabilitas dan validitas. Yang pertama, saya akan membahas tentang reliabilitas terhadap variabel otonom, di mana output yang didapatkan pada tabel pertama adalah case processing summary. Dapat dilihat jumlah kevaliditannya sebesar 98,6%, di mana dari 70 sampel terdapat satu sampel yang tidak dapat diuji kevaliditannya. Selanjutnya adalah tabel reliability statistik. Menurut Nunelli, variabel dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha-nya adalah lebih besar dari 0,70, di mana di dalam output ini dapat kita lihat nilai Cronbach alpha-nya adalah sebesar 0,768, yang lebih besar dari 0,70, yang artinya variabel yang digunakan dalam penelitian sudah reliable. Dengan Cronbach alpha based on standardized items adalah 0,773 dan memiliki jumlah sampel sebanyak 4. Kemudian, pada tabel item statistik dapat kita lihat autonom 1 memiliki mean 2,44 dengan standard deviation 0,911 dan jumlah sampelnya adalah 70. Autonom 2 memiliki mean 2,40 dengan standard deviation adalah 1,027 dengan jumlah sampel adalah 70. Autonom ketiga memiliki mean 2,37, memiliki standard deviation 0,866 dan jumlah sampelnya adalah 70. Autonom keempat memiliki mean 2,23 dan standard deviation-nya adalah 0,802 dengan jumlah sampel adalah 70. Ini adalah contoh tabel inter-item correlation matrix. Dan terdapat tabel item total statistik, di mana terdapat dua autonom yang reliable dan dua autonom yang tidak reliable. Autonom yang reliable adalah autonom nomor 2 dan nomor 3, karena nilai Cronbach alpha-nya tersebut lebih besar dari 0,70. Autonom yang tidak reliable adalah autonom 1 dan autonom 4. Kenapa? Karena nilai Cronbach alpha-nya lebih kecil dari 0,70. Selanjutnya adalah tabel scale statistik, di mana mean-nya adalah 9,41, variance-nya adalah 7,724 dan dengan standard deviation 2,779 serta memiliki jumlah sampel sebanyak 4. Selanjutnya adalah reliability routine. Pada tabel pertama, case processing summary, dapat dilihat jumlah kevaliditannya sebesar 98,6%, di mana dari 70 sampel terdapat satu sampel yang tidak dapat diuji kevaliditannya. Selanjutnya adalah tabel reliability statistik, di mana Cronbach alpha-nya adalah 0,669, maka artinya data tersebut tidak reliable karena lebih kecil dari 0,70. Kemudian pada tabel item statistik dapat kita lihat pada rutin 1 terdapat mean 3,37 dengan standard deviation 1,169 dan memiliki jumlah sampel 70. Pada rutin 2 terdapat mean 3,33 dengan standard deviation 1,236 dan jumlah sampelnya adalah 70. Pada rutin ketiga terdapat mean 3,47 dengan standard deviation 1,188 dan memiliki jumlah sampel 70. Pada rutin keempat memiliki mean 3,24 dan standard deviation 1,209 serta memiliki jumlah sampel 70. Selanjutnya, kita memiliki tabel inter-item correlation matrix. Dan ini terdapat tabel item total statistik, di mana terdapat satu rutin yang reliable dan 3 rutin yang tidak reliable. Rutin yang reliable adalah rutin ketiga. Kenapa? Karena nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,70. Rutin yang tidak reliable adalah rutin pertama, rutin kedua, dan rutin keempat. Karena nilai Cronbach alpha-nya lebih kecil dari 0,70. Selanjutnya, kita ada tabel scale statistik, di mana mean-nya adalah 13,41, variance-nya adalah 11,580 dan standard deviation-nya 3,406 serta jumlah sampelnya sebanyak 4. Selanjutnya adalah pengujian validitas autonom. Validitas terhadap variabel autonom. Hasil dari output yang saya dapatkan dari pengujian variabel autonom adalah sebagai berikut.
di mana autonom pertama Pearson correlation-nya adalah 0,837. Autonom kedua Pearson correlation-nya adalah 0,758 dan seterusnya. Di sini ada namanya autonom. Dia adalah jumlah dari semua skor autonom ini, dari keempat autonom ini. Selanjutnya, membandingkan jumlah R-table dan R-hitung. Maka kita dapat lakukan uji signifikan terlebih dahulu untuk melihat berapa jumlah R-table, di mana rumusnya adalah DF sama dengan N kurang 2, di mana N adalah jumlah sampel yaitu 70, maka DF sama dengan 70 kurang 2 sama dengan 68, dengan alfa sebesar 0,05, mendapatkan R-table sebesar 0,98. Berikut adalah tabel perbandingan R-hitung, di mana data yang telah diuji terhadap tabel R-table, di mana autonom pertama memiliki R-hitung 0,837 dan R-table-nya 0,198 yang artinya valid. Ketika R-hitungnya lebih besar daripada R-table-nya, maka hal ini dapat disebut dengan valid, artinya data tersebut valid. Selanjutnya, validitas terhadap variabel rutin. Hasil dari output yang saya dapatkan dari pengujian variabel rutin adalah sebagai berikut. Di mana rutin pertama, Pearson correlation-nya adalah 0,868. Rutin kedua, Pearson correlation-nya adalah 0,646. Dan seterusnya. Rutin ini adalah rutin skor total dari keempat rutin ini. Di mana terdapat tabel perbandingan R-hitung atau data yang telah diuji dengan R-table. Dengan nomor rutin pertama adalah R-hitungnya 0,868, R-table-nya 0,198, artinya valid. Ketika R-hitung tersebut ini semua adalah lebih besar daripada R-table, maka sampel tersebut adalah valid. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.